Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Janwadi Putra, mahasiswa S1 PJJ Informatika Universitas Siber Asia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi dari pendidikan agama, di mana materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah pendidikan agama. Adapun materi yang akan saya sampaikan memiliki topik mengenai toleransi dan kebebasan beragama dalam perspektif modern. Mari kita mulai bahasan materi ini dari sisi pendahuluan, di mana masalah atau latar belakang yang diangkat pada materi kali ini berangkat dari adanya suatu fakta bahwa globalisasi dan kemajuan teknologi telah terjadi di sekitar kita, di mana globalisasi dan kemajuan teknologi ini mampu meningkatkan interaksi antar budaya, termasuk juga interaksi antar agama. Globalisasi dan kemajuan teknologi ini menciptakan suatu masyarakat yang baru, yaitu masyarakat modern yang mana menjadi semakin beragam. Kemudian juga karena adanya keberagaman tersebut, maka tentunya akan tercipta suatu tantangan dan peluang baru dalam koeksistensi atau di mana mereka bisa berhidup bersamaan gitu. Nah, dari latar belakang tersebut, kita mengetahui bahwa adanya keberagaman tersebut mampu menciptakan suatu konflik dan percikan-percikan secara sosial gitu. Nah, dari situlah saya mengangkat urgensi dari topik di mana toleransi dan kebebasan beragama ini adalah suatu fondasi yang sangat penting bagi perdamaian dan stabilitas sosial. Keberagaman yang muncul akibat globalisasi, kemudian interaksi dan pertukaran budaya antar masyarakat ini perlu dibangun dengan fondasi toleransi, termasuk juga toleransi keberagaman, kebebasan beragama yang kuat pula gitu. Nah, oleh karena itu, memahami bagaimana berbagai agama memandang konsep toleransi ini sangat penting, karena konsep toleransi ini dapat membantu mengatasi konflik dan juga meningkatkan harmoni yang ada di antara semua agama. Nah, berangkat dari latar belakang serta urgensi topik yang sudah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari makalah yang saya buat itu pada dasarnya adalah untuk mencoba menjelajahi pandangan agama-agama besar mengenai toleransi dan juga mengenai kebebasan beragama. Lalu juga kita akan coba mengidentifikasi apa saja tantangan utama yang muncul ketika kita mencoba menerapkan konsep toleransi tersebut, serta yang terakhir adalah mencoba menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan toleransi dan kebebasan beragama. Nah, berangkat dari itu semua, maka rumusan masalah dari makalah yang saya sudah buat adalah bagaimana pandangan agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha mengenai toleransi dan kebebasan beragama. Lalu apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan toleransi tersebut dan kebebasan beragama di masyarakat modern, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan ini dan mempromosikan toleransi serta kebebasan beragama. Nah, mari kita mulai pada bahasan pertama, yaitu mengenai pandangan agama-agama besar di Indonesia mengenai konsep toleransi serta kebebasan beragama. Jadi yang pertama kita bisa melihat dari agama Islam, di mana agama Islam memiliki prinsip la ikhara fid din, artinya suatu konsep yang menekankan tidak adanya paksaan dalam beragama tersebut gitu. Jadi ketika orang memeluk agama Islam maka dia tidak boleh dipaksa. Termasuk juga ketika kita dalam artian eksternal, ketika ada orang lain menganut kepercayaan agama lain, maka kita tentunya implikasinya perlu menghargai keyakinan mereka gitu. Karena sekali lagi Islam tidak menekankan paksaan gitu. Nah, sejarah juga sudah menunjukkan contoh hidup berdampingan antara agama Islam dan agama lainnya di Andalusia gitu. Lalu yang kedua dari agama Kristen, di mana agama Kristen mengajarkan bahwa adanya ajaran Yesus tentang kasih dan pengampunan dan menekankan penghormatan antara sesama itu. Nah, Konsili Vatikan yang kedua sendiri menegaskan hak kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberagaman agama dan menghadapi orang yang keyakinannya berbeda pun sepatutnya dihargai gitu karena merupakan basis dari hak asasi manusia. Yang ketiga dari agama Hindu.
adanya konsep Vasudhaiva Kutumbakam, yaitu suatu konsep yang menekankan bahwa dunia ini sebenarnya adalah satu keluarga. Orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda itu adalah keluarga. Oleh karena itu, pada dasarnya karena mereka satu keluarga, kita perlu menerima keberagaman yang ada pada anggota keluarga kita atau pada orang-orang di dunia ini gitu. Karena keberagaman tersebut merupakan jalan menuju kebenaran yang sejati. Nah, yang terakhir adalah pendapat dari agama Buddha, di mana agama Buddha memiliki prinsip non kekerasan atau ahimsa dan belah kasih terhadap semua makhluk, termasuk juga manusia yang memiliki keyakinan yang berbeda gitu. Nah, dengan adanya konsep ini, maka perlu didorong dialog dan saling pengertian untuk mencapai kedamaian. Nah, selanjutnya, ke semua agama-agama besar telah menganut prinsip yang pada dasarnya sangat menghormati toleransi dan juga keberagaman dan kebebasan beragama gitu. Namun faktanya tentunya kita mengalami adanya tantangan gitu dalam menerapkan toleransi keberagaman kebebasan beragama ini gitu. Yang pertama, adanya pluralisme dan konflik gitu. Jadi suatu fakta gitu ya bahwa keragaman agama ini selalu memicu konflik tidak hanya di Indonesia termasuk juga di luar negeri gitu. Nah, konflik ini sejatinya akan muncul jika keragaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik gitu ya. Yang terakhir, yang selanjutnya adalah perbedaan keyakinan ini selalu menjadi sumber dari ketegangan sosial dan politik gitu. Contohnya kasus di Palestina gitu ya, di mana adanya perbedaan kepercayaan tersebut juga walaupun bukan merupakan suatu faktor utama, tapi juga menjadi suatu faktor pendorong itu bagi adanya konflik di Timur Tengah tersebut. Lalu adanya ekstremisme dan radikalisme gitu, di mana pada basis-basis agama tertentu terdapat kelompok radikal gitu yang selalu memanipulasi agama untuk membenarkan kekerasan gitu. Seperti contohnya kasus di Myanmar gitu ya, adanya beberapa aliran Buddha yang sangat radikal, mereka menggunakan keyakinan agamanya tersebut sebagai basis pembenaran untuk melakukan genosida untuk orang-orang dari ras atau kelompoknya yang berbeda gitu. Lalu juga tantangan melawan ekstremisme ini memerlukan pendekatan pendidikan dan dialog gitu. Lalu juga terdapat faktor tantangan dari sisi sekularisme dan kebijakan publik gitu, di mana eh, untuk mencapai toleransi dan kebebasan beragama perlu adanya penyeimbangan ya antara prinsip sekularisme dengan kebebasan beragama itu. Jadi kita perlu mencari titik tengahnya sehingga bisa didapatkan titik optimal untuk mencapai toleransi gitu. Nah, kebijakan publik pun harus melindungi hak beragama tanpa memihak gitu. Lalu ada juga diskriminasi di mana minoritas agama sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai bentuk seperti pembatasan pembangunan tempat beribadah gitu maupun kegiatan ritual keagamaan gitu. Nah, perlindungan hukum dan kebijakan inklusif ini diperlukan untuk mengatasi diskriminasi. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut maka muncullah solusi terhadap tantangan toleransi dan kebebasan beragama. Di antaranya yang pertama yang paling sangat praktis adalah melalui pendidikan multikultural. Jadi kita perlu mengintegrasikan nilai-nilai toleransi di dalam kurikulum pendidikan. Lalu kita juga perlu mengajarkan sejarah dan kontribusi berbagai agama dalam mengurangi adanya prasangka-prasangka buruk ya terhadap beberapa agama atau aliran agama tertentu. Dan kita perlu melakukan dialog antar agama gitu, sehingga melalui dialog antar agama ini bisa terfasilitasi forum dialog reguler untuk meningkatkan rasa saling pengertian di antara agama-agama yang lain gitu. Lalu juga kita perlu melibatkan pemimpin agama dan tokoh masyarakat dalam membangun diskusi yang konstruktif. Dari sisi kebijakan publik, kita perlu merancang kebijakan yang adil dan inklusif untuk semua kelompok agama. Lalu juga perlu memberikan perlindungan hukum terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis agama. Lalu juga kita perlu membangun media yang bertanggung jawab gitu ya, yang mampu bisa mendorong pelaporan yang seimbang dan mengurangi bias media gitu. Lalu juga bisa memperkuat cerita positif tentang kerjasama antar agama. Dan demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.